Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aurel Zaskia dari kelas 86 ingin memberi ringkasan tentang mendalami inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhan ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dan pemerintahan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pada bab 5, kita telah mempelajari tentang Bait Al-Hikmah di mana menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita akan membahas kembali lebih jauh tentang ilmu-ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah. A. Perkembangan ilmu pengetahuan umum. Yang pertama ada kedokteran. Sejak berkembangnya Bait Al-Hikmah, banyak ilmuwan yang tertarik karya-karya terjemahan pengobatan Yunani. Mereka kemudian mendalami karya-karya itu dan mengembangkan menjadi ilmu kedokteran. Pada masa Abbasiyah sudah ada rumah sakit yang berfungsi untuk merawat orang sakit. Rumah sakit pertama dibuat oleh Harun al-Rasyid pada awal abad ke-9. Nah, di sini ada dokter yang terkenal pada masa itu. Yang pertama itu ada Ali Al-Tabri. Ali Al-Tabri menciptakan kitab Firdaus Al-Hikmah tentang sistem pengobatan, di mana menjadi peletak dasar ilmu kesehatan anak-anak dan bidang pertumbuhan anak. Yang kedua itu ada Al-Razi. Al-Razi menciptakan kitab Al-Hawi tentang pengetahuan yang dimiliki orang Arab pada waktu itu tentang pengobatan Yunani, Persia, dan Hindu, dan menambahkan beberapa kontribusi baru. Yang ketiga ada Al-Majusi. Al-Majusi menciptakan kitab Kamil Al-Sina'ah Al-Tib'iyah, semacam kamus istilah tentang sains dan praktik kedokteran, dan beliau juga penemu konsepsi dasar dari sistem kapiler dan bukti bahwa dalam proses kelahiran anak tidak keluar dengan sendirinya tetapi didorong oleh kontraksi otot rahim. Yang terakhir itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina menciptakan kitab Al-Syifa tentang ilmu pengobatan dan Al-Qanun fi Al-Tib tentang dasar ilmu kedokteran, dan karyanya dijadikan sebagai teori dasar yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. Nah, di sini yang kedua itu tentang filsafat. Filsafat lebih menekankan pada akal dan logika dalam memahami segala sesuatu. Pada awalnya filsafat banyak digunakan oleh sekelompok umat muslim dalam berdiskusi dengan ada kalangnya non-muslim tentang permasalahan-permasalahan agama. Selanjutnya, filsafat berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang banyak menarik minat para ilmuwan. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu filsafat dikenal dengan istilah al-hikmah dan falasifah hukama, dan filosof diberikan kepada mereka yang menggunakan akal dan logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa filosof yang ternama pada saat itu diantaranya ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Nah, yang ketiga itu ada astronomi dan matematika. Astronomi dan matematika berkembang cukup pesat selama masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit selain di Baghdad. Observatorium astronomi juga dibangun di Damaskus. Saat itu para astronomi Abbasiyah sedang berupaya menentukan ukuran bumi dan kelilingnya. Dari karyanya tersebut, para astronomi Abbasiyah berhasil membuat tabel astronomi yang banyak digunakan baik di dunia Islam, Eropa maupun Tiongkok. B. Perkembangan ilmu pengetahuan agama. Jika perkembangan ilmu pengetahuan umum bersumber dari ilmuwan pengetahuan Yunani yang dikembangkan oleh para ilmuwan muslim, maka ilmu pengetahuan agama bersumber dari sumber pengetahuan dalam Islam sendiri, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah yaitu: yang pertama itu ada ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu mempelajari tentang Tuhan berserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin. Ilmu kalam sudah berkembang sejak sebelum masa dinasti Abbasiyah. Ilmu kalam sudah mulai muncul sejak akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan awal masa dinasti Umayyah. Yang kedua ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal, peribadatan, dan dalam berinteraksi sosial. Ilmu fikih termasuk yang paling kuat mendominasi cara beragama seorang muslim. Disiplin ilmu fikih berisi tentang pemahaman mengenai pelaksanaan hukum Islam baik dalam ibadah maupun muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad.
Pada masa dinasti Abbasiyah dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab. 4 mazhab itu memiliki pengaruh yang luas di berbagai wilayah dunia Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ketiga itu ada ilmu tentang akhlak. Pada masa Abbasiyah ada sebagian ilmuwan yang memberikan perhatian kepada kajian tentang akhlak manusia. Kajian akhlak membahas tentang perangai, tingkah laku, dan tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lain. Ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu diantaranya ada Al-Mawardi, Miskawai, dan Al-Ghazali. Yang keempat itu ada ilmu hadis. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Pada masa Abbasiyah ada beberapa ilmuwan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi di dalam bentuk kitab atau buku. Para ilmuwan itu tidak hanya mengumpulkan hadis saja, tapi juga melakukan penelitian tentang kualitas hadis melalui jalur periwayatannya. Pada masa Abbasiyah ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Yang terakhir itu ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir masih menjadi bagian ilmu hadis. Para ulama memahami Al-Quran bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis. Pada perkembangan berikutnya, tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah. Mereka yang menyusun kitab tafsir ini disebut dengan mufassirin atau ahli tafsir. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari. 839-923 Masehi, ia lebih dikenal dengan Ibnu Jarir atau At-Tabari. Sekian ringkasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.